Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di program Selamat Pagi Bapak. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat Tuhan membuat kami sehat pada pagi hari ini, bangun dan sebentar kami akan beraktivitas. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan, membawa syukur kami buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan
Dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu dipuji. Haleluya, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, Hosana. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, glory, syukur. Haleluya, Hosana. Terpujilah nama-Mu, terpuji Allahku. Haleluya, Hosana. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hosana bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu kami boleh bertumbuh secara iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa, bersekutu bersama, menikmati Tuhan bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, saat tadi kita telah bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan sekarang saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan, untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, untuk membuka hari kita di hari ini. Dan izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita mempelajari terus-menerus bagaimana Kristus adalah kekuatan setiap kita. Kita telah mempelajari bagaimana Rasul Paulus juga berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung selama Rasul Paulus di dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian Rasul Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Kita telah belajar banyak tentang Kristus adalah kekuatan, dan saat-saat ini kita telah memasuki di dalam lebih dari setengah di bulan ini. Artinya lebih dari setengah bulan ini kita mempelajari terus-menerus tentang Kristus adalah kekuatan. Kita mengetahui bagaimana kita dikuatkan selama kita berada di dalam Tuhan. Kita mengetahui bagaimana kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Kristus itu yang adalah kekuatan kita, menguatkan kita terus-menerus untuk melalui segala masa, untuk melalui segala perkara dalam kehidupan kita, untuk melalui segala persoalan dalam kehidupan kita. Bahkan kekuatan daripada Kristus ini memampukan kita untuk saling menguatkan, bahkan untuk saling melayani dan hidup sama seperti dengan Kristus hidup. Kita telah mempelajari banyak tentang Kristus adalah kekuatan. Dan kita juga telah mengetahui banyak kebenaran. Bagaimana Kristus adalah kekuatan ini terus-menerus menguatkan kita. Kita mengetahui banyak sekali kebenaran. Bagaimana Kristus menolong kita di dalam setiap masalah kehidupan kita. Kita lebih lagi mengenal Kristus. Kita lebih lagi mengenal Kristus dan karya keselamatannya. Sehingga kita lebih lagi dikuatkan di dalamnya. Kita telah mengetahui banyak kebenaran di dalam selama 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara. Entahkah Bapak Ibu Saudara mengikuti program Selamat Pagi Bapa, ibadah umum, atau mungkin kelompok sel dan juga dalam firman-firman yang lainnya.
Kita mempelajari bagaimana Kristus terus-menerus menguatkan kita. Kita tahu banyak kebenaran, bagaimana kita tidak lagi bersandar pada kekuatan kita sendiri, namun kita bersandar pada kekuatan Allah. Kita juga telah mengetahui bagaimana lemahnya manusia, betapa terbatasnya setiap kita manusia, apalagi kita manusia-manusia yang berdosa. Kita sangat terbatas. Kita mengetahui hal ini. Kita mengetahui banyak hal tentang Kristus adalah kekuatan. Namun Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengambil sebuah langkah yang tepat ketika kita mengetahui satu kebenaran ini? Apakah kita sudah memutuskan satu hal yang tepat? Apakah kita sudah memutuskan satu keputusan yang tepat? Satu keputusan yang sewajarnya kita buat setelah kita mengetahui demikian banyaknya kebenaran. Bapak Ibu Saudara, iman bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita mengetahui satu kebenaran. Iman tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu dan kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar. Iman juga bukan hanya tentang bagaimana kita mempercayakan diri kita pada sesuatu ini, bagaimana kita percaya tentang kebenaran ini. Iman tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita tahu, bagaimana kita percaya, namun iman juga memiliki satu aspek di mana kita mempercayakan seluruh kehidupan kita di dalam kebenaran ini. Di dalam hal ini kita mempercayai bagaimana Kristus adalah kekuatan kita. Kita semua tahu bahwa Kristus adalah kekuatan kita. Demikian pula kita juga percaya bahwa Kristus mampu menyelamatkan kita. Namun aspek ketiga ini seringkali kita lupakan. Apakah kita sudah mempercayakan hidup kita? Apakah kita sudah mempercayakan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Kristus? Seringkali kita hanya berhenti pada tahap tahu bahwa Kristus itu kebenaran, Kristus itu kekuatan, dan kita percaya bagaimana Kristus itu kekuatan. Namun untuk mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya, seringkali kita berkata tunggu dulu. Seringkali kita masih memikir-mikirkan banyak hal. Iman tidak hanya tahu, tidak hanya percaya Bapak Ibu Saudara, namun iman juga mempercayakan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Ini aksi, ini hal yang perlu kita lakukan. Ini keputusan yang sudah sepantasnya kita putuskan. Kita tahu bagaimana Kristus adalah kekuatan. Kita tahu bagaimana Kristus menguatkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengambil satu langkah yang sudah sepantasnya kita lakukan, yaitu mempercayakan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Kristus yang adalah kekuatan. Sama seperti Rasul Paulus, dia tidak hanya tahu dan tidak hanya percaya, dia juga mempercayakan seluruh kehidupannya di dalam tangan Kristus. Hingga Paulus dapat berkata bahwa hidupnya adalah Kristus, menganggap segala sesuatunya adalah sampah karena pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga, dan mengorbankan segala sesuatunya untuk mengenal Kristus, untuk memperoleh Kristus. Rasul Paulus mengambil langkah yang tepat. Demikian pula dengan Daud. Dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya dan memutuskan untuk tinggal dalam rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Sama seperti Yesaya juga menuliskan bagaimana dia menanti-nantikan Tuhan, karena di dalam Tuhan kekuatannya terus-menerus baru, tidak pernah habis. Sama juga seperti Abraham, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, demikian pula dengan Daniel, yang memutuskan untuk mempercayakan seluruh hidupnya di dalam kekuatan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita telah mempelajari banyak hal dan kita mempercayai hal itu adalah sebuah kebenaran. Mari kita mengambil langkah yang sudah sepantasnya kita lakukan, mengambil langkah yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk mempercayakan hidup kita di dalam tangan Kristus. Mari kita menanti-nantikan Kristus, kita mengandalkan Tuhan, dan kita memilih untuk diam dalam rumah Tuhan. Dan kita juga memilih untuk menganggap segala sesuatunya sampah selain Kristus, sehingga kita dapat mempercayakan seluruh hidup kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, iman bukan hanya tentang tahu dan percaya, namun juga mempercayakan hidup kita di dalam Kristus. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman ini. Di minggu-minggu akhir selama kita mempelajari bagaimana Kristus adalah kekuatan, mari kita memutuskan untuk menyerahkan hidup kita di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pagi yang indah ini. Tuhan ingatkan kami tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kami.
bagaimana kami memutuskan setelah kami mengetahui banyaknya kebenaran. Kami tahu bahwa Kristus adalah kekuatan. Kami percaya bahwa Kristus menguatkan kami terus-menerus. Namun, bantulah kami Bapa. Kami manusia-manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Bantulah setiap kami untuk kami dapat mempercayakan seluruh kehidupan kami, baik dalam hal-hal yang sifatnya kadang terdengar seperti hal-hal yang sepele, maupun dalam hal-hal yang sifatnya besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mempercayakan seluruhnya di dalam kekuatan Kristus, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, untuk hidup seperti apa yang Kristus kehendaki. Bantulah kami untuk kami dapat mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Kristus. Kami orang-orang yang lemah, kami menyadari kelemahan kami, dan bantulah kami untuk bersikap dengan semestinya, untuk menyerahkan kehidupan kami yang lemah di dalam tangan Kristus yang kuat. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kami Tuhan ingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menegur kami, membimbing kami, menuntun kami untuk tinggal dalam kebenaran-Nya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus-menerus mengingat kebaikan Kristus, mengingat Kristus dan karya keselamatannya, sehingga kami dengan yakin dan percaya dapat menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.